Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Daerah Pemilihan 1 menggelar reses tahap ke-1 masa sidang ke-1 tahun 2023 di Kampung Seputih Raman. Kegiatan ini diselenggarakan di Balai Kampung Raman Gunawan, Kecamatan Seputih Raman. Camat Seputih Raman Imade Suryana menyambut baik kegiatan seperti ini. Dan semoga atas kehadiran anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah ini bisa bermanfaat baik bagi masyarakat di sini. Baik, kepada Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang tentunya pertama ya saya ucapkan ya selamat datang kepada Bapak Ibu Dewan dari Dapil 1 yang sudah hadir di Kecamatan Seputih Raman ini, yaitu di Kampung Raman Gunawan. Yang mudah-mudahan dengan kehadiran daripada wakil kita Dewan yang Dapil 1 bisa dapat bermanfaat bagi masyarakat Kampung Raman Gunawan dan khusus umumnya untuk masyarakat Seputih Raman. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada anggota dewan kita yang ada di depan kita ini. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa Seputih Raman terdiri dari 14 kampung, 14 kampung, belum ada pemecahan Pak. Hanya di Lampung Tengah ini Seputih Raman, Trimurjo masih utuh 14 kampung. Yang lainnya sudah ada pecah 2, ada yang pecah 3. Jadi penduduknya luar biasa. Jumlah penduduknya adalah 48.253 kurang lebih jumlah penduduk, dengan jumlah kakak kurang lebih 15.000 ya, 15.000 kakak, dengan jumlah luas wilayah adalah 12.883 hektar. Nah, ini Seputih Raman ya. Kita kembangkan lagi berkaitan dengan nanti 2024 kita ada jumlah mata pilih, ada 38.443 mata pilih yang ada di Seputih Raman, terdiri dari 157 TPS. Ini sekedar informasi. Jadi saya mewakili masyarakat Seputih Raman ini berterima kasih ya, Bapak Ibu anggota dewan sudah hadir di Kampung Raman Gunawan. Nah, namun saya berharap juga nanti ke depannya supaya aspirasi masyarakatnya terjaring semua, jangan di satu titik di kampung saja. Harapannya di masing-masing perwakilan kampung ya, karena ada 14 kampung, ada keterwakilannya hadir di depan Bapak Ibu Dewan, sehingga aspirasi di masing-masing kampung itu bisa muncul, apa yang keluhannya, apa yang diberikan masukannya bisa nyampe ke anggota dewan, sehingga anggota dewan nantinya bisa memperjuangkan daripada Seputih Raman. Itu harapan saya ke depannya. Sementara itu, anggota DPRD Lampung Tengah Joni Arenito menyampaikan, kegiatan ini sudah rutin dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan diharapkan pembangunan bisa merata di seluruh Kabupaten Lampung Tengah. Jadi Bapak Ibu nanti kalau di waktu yang pendek sempit ini kita silaturahmi, kebetulan dari Jumat kita tidak panjang-panjang waktunya. Kalau nggak cukup nanti bisa japri ke kami, minta nomor ke sekretariat, bisa langsung usulan, masukan, kritik, saran, dan yang lain-lain siap kami tampung. Dan kami insya Allah akan sampaikan kepada Pak Paryoko nanti yang akan ikut ke SIPD, biar program-program yang ada di kampung ini atau khususnya Raman Gunawan, Seputih Raman pada umumnya bisa terakomodir dan bisa diwujudkan paling tidak kalau nggak di 2014
tahun-tahun anggaran berikutnya ketika kita berharap Lampung Tengah pendapatan asli daerahnya naik sehingga porsi kue pembangunan bisa merata ke semua kampung-kampung yang ada di Lampung Tengah ini. Ini harapan kita semuanya. Jadi Bapak Ibu, selain Bapak Ibu yang sudah tulis di formulir ini, nanti kalau nggak marem ada yang masih pengen disampaikan, kita bisa dialog, bisa urut rembuk di forum seperti ini. Ada Pak Camat, ada Pak Kano. Bila sifatnya lokal nanti beliau yang jawab. Kalau nanti sifatnya lebih bisa kita bawa ke kancah kabupaten, nanti akan diikut oleh Bapak. Ini saja sebagai pengantar. Nanti forum tanya jawab akan dimoderatori oleh Bapak Cecep Jamani. Silahkan sampaikan padat, singkat, ditujukan kepada siapa atau secara umum. Nanti mau tulis kita akan merangkum dan akan diikut oleh Pak Paryoko menjadi dokumentasi hasil reses kami dari Rama Gunawan dan akan diparipurnakan. Ingat Bapak Ibu sekalian, ketika aspirasi kita sudah masuk di paripurna, itu menjadi kewajiban eksekutif yang mana Bapak Bupati mulai Bapeda untuk merealisasikan apa yang menjadi harapan pokok-pokok pikiran anggota dewan melalui jaring aspirasi dari masyarakat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, itu di pemerintah ada dua. Satu anggaran murni, yang dua anggaran perubahan. Anggaran murni itu kita bahas dari mulai bulan Agustus, September, Oktober. Tapi November itu kita sahkan, lewat itu kita sahkan itu nanti dilaksanakannya di tahun berikutnya. Jadi kalau nanti 2023 kita bahas, nanti pelaksananya di tahun 2024. Sama kemarin juga sama. 2022 itu sudah dianggarkan. Memang tidak sebesar ketika ditambah lagi dengan pemerintah. Artinya apa? Alhamdulillah Pak Jokowi turun ke Lampung, berarti ada berkahnya, ada faedahnya. Dia nambahin. Jadi istilahnya anggaran yang ada 130 miliar ditambah lagi oleh pusat. Pak Jokowi nurin berapa? 800 miliar itu Pak. Tetapi tidak hanya di sini. Itu seluruh ruas 14-an ruas yang ada di Lampung dibagi, termasuk di Kota Baru, Selatan, di Bandar Lampung gitu. Terus banyak ruas yang dibangun itu. Gitu ya Bu ya. Jadi memang istilahnya kemarin saya ambil alih sama pusat, itu yang belum dikerjakan sama provinsi, tetapi yang sudah digarap sama provinsi dilanjutkan. Paham ya? Jadi ini biar tidak salah paham, dikirainnya daerah tidak memberikan sama sekali, tidak. Itu jangan salah paham. Bukan gara-gara Bima itu dia ngomong itu sudah apa? Sudah ketok palu negara. Tetapi ada manfaatnya, ada juga presiden turun viral. Tetapi masa iya sampai akan mengecap presiden kita hanya turun ke daerah yang viral? Masa begitu? Jelek amat presiden kita. Berarti kerjanya hanya yang viral-viral. Yang nggak viral nggak digarap. Berarti jelek presiden kita kalau kayak udah. Presiden kita tetap terstruktur, cuma ada prioritas-prioritas juga. Begitu ya. Ini saya khawatir juga Pak. Ini efeknya ketika kita cuma pokoknya presiden yang viral dibangun, yang nggak dibangun. Bahaya juga, berarti cuma presiden viral. Enggak begitu ya. Ini biar sama-sama pemahamannya ada. Terstruktur. Provinsi sudah menganggarkan, tetapi memang kita hanya bisa berencana. Ternyata tidak terrealisasi di 2022. Di akhir 2023 awal itu Nabi Imam ngomong lah kayak gitu. Ngomong kayaknya viral Pak Jokowi turun. Yang viral turun lagi. Tetapi bukan berarti juga Pak Jokowi hanya membangun yang viral juga. Yang nggak pernah juga dibangun. Terus gara-gara Bima, berarti kalau nggak gitu negara kita hanya dibangun oleh orang-orang selebgram TikTok. Kemudian apa? Selebgram TikTok, selebgram Instagram dan sebagainya. Tidak. YouTuber dan lain sebagainya tidak. Ya kita terstruktur. Walaupun selebgram mau oke sampai manapun kalau nggak ada nggak dibangun. Dan kita masih ada. Mungkin gitu ya Bu ya. Nah kalau motivasi saya kira begini. Ini saya sedikit cuplik. Pak Haritanu Sudibyo itu konglomerat di Indonesia. Di Indonesia uangnya puluhan triliun. Dia hitung. Kalau uang saya sebab seluruh masyarakat Indonesia 270 juta. Uang dia dibagi Bu. Per orang cuma kebagian 10.000. Triliunan yang dibagi. Kira-kira ada faedahnya enggak? Itu konglomerat
konglomerat, dia bagi uangnya semuanya. Cuma keluarga 10.000 itu kan gitu. Tetapi dengan kita di pemerintahan, kita bisa bangun. Misalkan dana aspirasi Dewan ini tahun ini kita bisa berikan rata-rata 200 juta. Tahun ini kita berikan 400 juta. Itu disalurkan kepada masyarakat. Saya bisa bantu kelompok majelis pengajian, saya bisa bantu musola, madrasah, atau di sini pura dan lain sebagainya. Itu apa ya dari mereka? Berapa? Miliaran. Kita tiap tahun kita gelontorkan miliaran. Kalau pribadi tidak sanggup, habis uangnya Bu Gunarti. Bu Gunarti kalau bantu setahun kira-kira 10 miliar, uangnya bisa berapa Bu Gunarti? Setahun sampai bantu 10 miliar. Terus ini uangnya bisa berapa? Mas banyak. Itu contohnya. Uangnya kan banyak ya. Kalau kira-kira setahun 10 miliar, 5 tahun, kira-kira dia masih punya rumah nggak? Nggak ada. Ini semua, walaupun punya uang banyak, tiap tahun suruh bantu miliaran, kira-kira sampai mati, kira-kira masih punya celana nggak? Enggak, habis lagi aja dijual. Tapi dengan mengelola program pemerintah kita bisa bantu. Asas berkeadilan, kesejahteraan. Mana yang tidak mampu, ini PBI gratis. PBI itu menerima bantuan iuran, PBJ gratis. Yang mampu bayar. Itu yang luas apa? Kalau nggak dikelola Pak, yang miskin dikasih BPJS gratis, yang setengah kaya mau nggak dikasih gratis enggak? Mau. Yang kaya mau juga nggak gratis. Nah kayak gini, kalau nggak dikelola semuanya mau. Karena itu memang nggak hanya di Indonesia, semua masyarakat yang namanya manusia itu. Sampai lihat yang korupsi itu uangnya sedikit apa banyak? Jadi udah punya uang banyak pun masih mau korupsi ya? Iya, itu tabiat manusia namanya serakah. Ada sifatnya begitu. Nah ini perlu dimanajemen, perlu dikelola dengan baik supaya ada asas keadilan. Gitu ya Bang ya. Legislasi ya, membuat peraturan atau perda kalau DPRD, pembentukan peraturan daerah. Yang kedua ini membahas anggaran yang ada di Lampung Tengah, salah satu contoh di kabupaten kita ini dibahas eksekutif dan legislatif. Bupati melalui UPD-nya dan anggota DPRD-nya bersama-sama membahas anggaran duitnya. Misalnya ada dana APBD-nya ini 2,7 T. Jadi bersama-sama dibahas dengan anggota dewan dan disahkan. Setelah oke, deal, disahkan. Yang ketiga, pengawasan Ibu Bapak. Jadi anggaran yang digunakan oleh eksekutif diawasi oleh anggota dewannya sesuai dengan itu. Jadi diawasi. Kalau enggak semena-mena dia. Tuh, selain dari pengabdian, apakah ini ada pertanyaan lagi? Kok Bapak sedang terus nyalon? Apakah itu menunjang dengan ekonomi? Dibilang ya, dibilang enggak, tergantung ya. Karena banyak yang ini agak menyimpang sedikit. Terlepas selesai dia jadi anggota dewan, kalau tidak punya usaha pribadi ya susah. Pak Budi, Bu Win, saya, siapa lagi, Bu Yulita. Nah ini identik. Jadi pengabdian itu ya. Terus kenapa jalannya kok jelek terus? Kayak Bu Winarti di RG nih, kayak saya di 17, SB 17, Pak Denny, Buyut, kok jelek terus jalan? Nah jalan itu sudah dijelaskan tadi, ada pembagiannya. Mana jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten. Itu pembagiannya. Sementara jalan kabupaten berapa ribu kilometer Lampung Tengah. Anggaran fisiknya, ini anggaran fisiknya Bapak Ibu terbatas. Kalau nggak salah kurang lebih 169 miliar ya, kalau kurang lebih itu. Dari ada sekolah untuk infrastruktur jalan, taruh. Sementara kampung kita ini ada 300
11 kampung dan 10 kelurahan Bapak ya. Nah ini, tapi jangan berkecil hati. Maka dewan inilah yang nanti akan mengawal dan lobby-lobby politiknya Bapak Ibu ya, lobby politiknya. Nah tadi juga ada usulan posyandu ya, tertuang yang jelas usulannya juga jalan itu Pak Lurah sesuai dengan SIP-nya ya, sistem. Jadi terkonek. Jangan di luar itu nanti nggak terkonek, hilang dia Bapak. Usulan jalan Bapak tadi, mana yang jalan masuk kategori kabupaten, mana jalan yang dusun. Itu jalan dusun itu kan biasanya didanai oleh ADD ya, secara bertahap. Begitu juga jalan kabupaten, tetapi dia harus terkonek dengan Bapeda di sistem informasinya itu. Untuk apa? Posyandu juga nanti buat kantornya ya, gedungnya. Jadi jelas Ibu ya, nanti oleh sekretariat dicatat tentang usulan posyandu. Karena ini sebutnya wilayah kampung saya izin bicara. Dan tadi saya mendengar pertanyaan dari Ibu, siapa Bu? Bu Mahmuda, dusun berapa? Ini pengurus posyandu, semua kader ya. Jadi masalah posyandu tadi minta posnya belum punya. Nanti kan ini baru saya mendengar pertanyaannya, saya usulkan. Dan masalah yang lainnya nanti biar saya handle semua Ibu ya. Nanti ke saya aja ya. Terima kasih. Mungkin hanya itu. Kalau untuk Kampung Ramah Gunawan memang kami bersinergi dengan aparat dengan DPR yang lain, Pak Joni dengan Pak Darmo. Saya laporkan memang Kampung Ramah Gunawan ini kami bersinergi dengan provinsi, dengan pusat. Jadi bantuan untuk tempat ibadah dan itu lapangan futsal memang dari DPR RI, tempat ibadah. Jadi semua sudah kami handle. Itu laporan dari kabupaten.
Dari Lampung Tengah, Redaksi Saburai TV melaporkan.